Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pesan takwa atau wasiat takwa di kalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya sunat, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Tapi yang paling banyak pendapatnya ialah mengatakan sunat muakkad, artinya yang sangat dianjurkan. Para hadirin, memang takwa paling banyak dalam Al-Quran. Walaupun Allah menyebutkannya dalam berbagai keadaan manusia, tapi intinya ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, orang-orang yang menyegerakan dirinya untuk bertaubat kepada Allah, mereka yang sadar bahwa mereka banyak melakukan kekeliruan, kehilapan, kesalahan, kemudian mereka segera minta ampun akan segala dosa-dosa dan kesalahannya, maka orang-orang seperti ini pun disebutkan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Yang artinya, segeralah kalian untuk memohon atau mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yangnya luas surganya itu kata Allah seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan surga itu untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian ada lagi dalam bentuk lain, dalam bentuk takwa ini sebagai perhiasan atau sebagai sangu, sebagai bekal. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakan ibadah, Allah pesankan jangan berkata kotor, jangan berbuat curang, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, kata Allah. Kemudian segala perbuatan baik mereka diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, wa tazawwadu, hendaklah kalian berbekal. Kalau bahasa daerah kita, hendaklah kalian bawa sangu, kata Allah. Hendaklah kalian berbekal. Kenapa? Fa inna khairaz zat, karena sebaik-baik bekal itu ialah at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat Allah katakan wattaquni, hendaklah kalian semua, kata Allah, bertakwa kepada Allah dalam salat kalian, dalam ibadah kalian, dalam ibadah haji kalian, semuanya kata Allah bertakwalah kepada Allah. Liulil albab, wahai orang-orang yang menggunakan akalnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, takwa itu Allah umpamakan, Allah ibaratkan sebagai pakaian.
sebagai pakaian yang kita pakai sehari-hari ialah pakaian takwa yang paling bagus. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26, Ya Bani Adam, wahai seluruh anak Adam, qad anzalna alaikum libasan, telah kami sediakan untuk kalian, kata Allah, libasan, satu pakaian, yuwari sawatikum, yang pakaian itu yuwari sawatikum, menutup aurat-aurat kalian, warisha, dan pakaian tadi sebagai perhiasan untuk kalian. Kemudian Allah katakan walibasu taqwa dzalika khair, sementara pakaian takwa, kata Allah, khair, itu yang paling baik. Walibasu taqwa dzalika khair, pakaian takwa itulah yang paling baik, kata Allah. Dzalika min ayatillah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yadhakkarun, supaya mereka mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat 26. Kemudian para hadirin, di akhir khutbah ini kita sampaikan hebatnya para ulama kita itu. Saya ulang, hebatnya para ulama kita itu, mereka mengambil dari kata-kata Al-Quran maupun dari kata-kata junjungan kita Rasulullah SAW tentang takwa itu, akhirnya mereka simpulkan, akhirnya mereka bikin seperti sajak. Mereka bikin seperti sajak, tapi maknanya makna tentang takwa. Kalau zaman sekarang saya tidak heran, zaman sekarang serba canggih berbahagia, tinggal diklik keluar semuanya. Tapi orang dulu subhanallah dengan segala keterbatasan mereka, keterbatasan informasi, keterbatasan segala macam, mereka mampu menghasilkan hal yang luar biasa. Terutama masalah takwa ini, mereka kumpulkan dari Al-Quran, mereka kumpulkan lagi dari sunnah-sunnah Rasul, dari perkataan-perkataan Rasul, dari perkataan semua para ulama, disimpulkan, mereka dibikin sajak oleh mereka. Kita sampaikan sajaknya di sini. At-taqwa hiya, takwa itu ialah al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal ridha wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu liyaumir rahil. Semua akhirnya itu L semua. Yang pertama, takwa itu ialah al-khawfu minal jalil, orang yang takwa itu ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-jalil. Mereka ketakutan, kenapa? Mereka takut kalau dimasukkan ke dalam nerakanya. Sering orang mengatakan kita beribadah tidak boleh karena takut neraka, tidak boleh kita mengharapkan surga. Allah yang menyuruh itu. Yang menyuruh kita takut kepada neraka itu Allah, dan yang menyuruh minta surga itu Allah. Para hadirin yang berbahagia, kita lihat. Yang pertama kata ulama, al-khawfu minal jalil, orang-orang yang takut kepada al-jalil, Allah yang maha agung. Kemudian takwa itu yang kedua, wal amalu bitanzil, dan beramal sesuai dengan Al-Quran. Apa kata Quran dia jalankan, dilarang Quran enggak dijalankan sama dia. Sesuai konsekuensinya dengan apa yang disampaikan Quran, yang disebutkan Allah dalam Quran, dijalankan sama dia. Wal amalu bitanzil. Kemudian yang ketiga kata para ulama lagi, war ridha bil qalil, dan ridha, senang dengan apa? Al qalil, dengan sedikit. Ini kalau bahasa agama disebut dengan qanaah. Bukan kita tidak menerima, bukan kita tidak menerima yang baru, bukan, tapi apapun yang Allah berikan kepadanya itu disyukuri sama dia. Salah satu ciri orang yang takut, para hadirin berbahagia, orang yang takwa itu dia tidak pernah melihat banyak atau dikitnya. Dia tidak pernah melihat banyak atau dikitnya rezeki yang Allah berikan kepadanya, tapi apa yang dia perhatikan sama dia, siapa yang memberikan rezeki itu? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya waridha bil qalil, orang yang qanaah, al-qanaah bil qalil, orang yang menerima walaupun sedikit dalam hitungan, tapi bagi dia ialah siapa yang memberikan rezeki itu? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan senantiasa mempersiapkan dirinya untuk apa? Liyaumir rahil, untuk pergi satu saat nanti. Karena siapapun kita ini, ustadzkah kita, profesorkah kita, rektorkah kita, doktorkah kita, tentarakah kita, jenderal, siapapun kita berbahagia. Orang muslimkah, orang kafirkah, orang tidak, orang anti Tuhan sekalipun, kenapa? Pasti akan kembali kepada Allah.
pasti akan kembali kepada. Makanya dikatakan di sini wal isti'dadu, dan orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya liyaumir rahil, satu saat nanti akan berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai seorang muslim kita harapkan kita berangkat dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hambaku kata Allah. Kemudian wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Para hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah yang singkatnya ada manfaat bagi kita bersama, dan yang paling penting ialah kita tingkatkan terus ketakwaan kita. Macam-macam, masing-masing orang meningkatkan takwa tidak sama caranya, masing-masing berbeda, tapi yang jelas tujuan kita semua ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu-satunya manusia yang paling mulia adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kata Allah di antara kalian, siapapun orangnya, atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya alladzi unzila alaihi alquran musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radallahu man khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.